Bab 1441, Analisis. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Grup B sekarang tampaknya pemain Zhang Hongyu adalah yang terkuat. Karena hasil pribadi Zhang Hongyu menempati peringkat pertama di antara semua pemain di babak penyisihan grup, pada kenyataannya, ia juga merupakan salah satu pesaing kuat untuk medali emas dalam acara rintangan ini. Adapun pemain lain dalam grup yang sama ya, karena tidak ada yang menonjol dalam hasil babak penyisihan grup, persaingan di grup B seharusnya tidak begitu sengit dibandingkan dengan grup A. Persaingan yang tidak terlalu ketat memiliki keuntungan dan kerugian bagi pemain di grup B. Tentu saja, keuntungannya adalah mereka dapat dengan kuota kualifikasi langsung dan promosi langsung ke final. Kerugiannya adalah jika Anda hanya takut meraih poin kecil, Anda memiliki sedikit harapan untuk lolos. Petik 2. Bagaimana dengan Zhang Yu? Bukankah dia lolos sebagai pemimpin grup ketika dia berada di babak penyisihan grup? Sao Bo buru-buru berkata, meskipun Zhang Yu juga dipromosikan dengan peringkat pertama di babak penyisihan grup, skornya tidak bagus, apalagi Zhang Hongyu. Bahkan jika dia lebih baik daripada pemain lain di grup yang sama, skornya hanya setingkat menengah dan bawah. Zhang Yu tidak bisa mendapatkan kuota kualifikasi langsung. Jika skornya lebih rendah, kemungkinan untuk lolos sangat rendah, jadi saya tidak terlalu menyukai permainan Zhang Yu. Jian Zizhen mendengar ini, tetapi masalahnya adalah Zhang Yu seharusnya tidak menjadi peramal yang baik. Zhang Yu memiliki kinerja yang sangat baik di hampir setiap pertandingan di akhir, jadi Zhang Yu seharusnya tidak dikesampingkan di semifinal rintangan, lagi-lagi kemungkinan menjadi kuda hitam. Sebenarnya, ketika datang ke kuda hitam, tidak ada pemain yang harus mengesampingkan kemungkinan menjadi kuda hitam. Itu juga bukan pendapat saya tentang Zhang Yu. Sebenarnya, Zhang Yu adalah salah satu pemain favorit saya di grup yang sama. Alasan saya, kita semua tahu bahwa proyek rintangan adalah proyek yang menggabungkan kekuatan dan keterampilan yang eksplosif, dan kekuatan eksplosif bukanlah titik kuat Zhang Yu. Dari pertandingan sebelumnya, kelebihan Zhang Yu adalah kemampuan melompat dan kepekaan terhadap ritme. Dapat dikatakan bahwa karakteristik ini telah sepenuhnya ditunjukkan dalam acara lompat tinggi dan lompat jauhnya. Sebaliknya, rintangan memiliki daya ledak dan kecepatan yang jauh lebih tinggi daripada item lainnya. Jika Zhang Yu tidak bisa mendapatkan dukungan yang meledak-ledak, dia ingin bertanding dalam rintangan. Hasilnya cukup sulit, meskipun saya tidak ingin mengatakannya. Menilai dari hasil Zhang Yu saat ini, saya khawatir proyek rintangan harus menjadi proyek yang akan mengakhiri keajaiban Zhang Yu. Jian Zizhen mendengar sedikit ekspresi tidak menyenangkan di wajahnya dan berkata, saya pikir penjelasan Fan yang masih terlalu berat sebelah. Zhang Yu adalah tipe pemain yang lebih stres dan mampu melakukan keajaiban, dia harus dimasukkan ke dalam kompetisi apapun. Dia adalah kuda hitam terbesar. Lihat saja, dia pasti akan tersingkir. Ketika Fan yang melihat Jian Zizhen bersikeras dengan pendapatnya sendiri, dia malu berdebat dengan seorang wanita, jadi dia tersenyum dan tidak saling bertengkar dengan keras kepala. Melihat ini, Sao Bo buru-buru mengitari lapangan dan tertawa, tidak peduli apa, terima kasih Fan yang karena telah menganalisis dari semua sudut dan untuk semua aspek penjelasan, untuk membantu penonton di depan TV mengatur setengah dari lari gawang 110 meter putra. Sorotan pertandingan final, dan Zhang Yu, sebagai bakat muda yang terkenal dan atlet terkenal di kota kami, sebagai anggota kota Zonghai, saya masih berharap dia bisa bermain lebih baik dan lebih baik lagi. Pemain grup A berikut telah muncul sekarang, mari kita potong layar TV ke adegan permainan lagi. Petik 2. Setelah menyelesaikan uji coba lapangan, 8 pemain di grup A kembali ke lintasan dan berdiri. Dengan diperkenalkannya pembawa acara, mereka melambaikan tangan dan penonton di samping. Sebagai dua pemain terkuat dalam grup ini, Ni Jingnian dan Zhang Buowei sangat dekat satu sama lain, yang tentu saja menjadi fokus perhatian para profesional dan penggemar olahraga. Setelah menyelesaikan perkenalan para pemain datang ke blok start dan siap untuk memulai kompetisi resmi. Penonton menjadi tenang dan keadaan hening kembali. Dengan seruling persiapan, semua orang membungkuk dan bersiap, diikuti oleh suara pop. Pistol start berbunyi, dan semua orang, seperti anak panah yang lepas dari senar, melaju-maju di tengah kebisingan penonton. Sebagai pemain terkuat dalam grup yang sama,
Ni Jingnian dan Zhang Guowei memiliki kecepatan yang hampir sama pada tahap startup. Karena mereka dekat dengan lintasan, dapat dikatakan bahwa mereka telah membentuk momentum perkembangan paralel di awal perlombaan. Waktu yang mereka habiskan untuk meraih palang pertama hampir sama. Dapat dilihat bahwa kesenjangan kekuatan antara keduanya tidak besar pada tahap startup, tetapi dengan berlalunya beberapa palang, Ni Jingnian mengambil kendali dengan ritme yang kuat dan mulai mengerahkan kekuatannya, dan menjadi lebih mudah. Zhang Guowei, karena lintasan yang mendekat, secara bertahap terganggu oleh lawan dalam ritme antara rintangan, dan mulai muncul fenomena liontin sedikit. Untungnya, ia menyesuaikan diri tepat waktu. Meskipun ia memulihkan stabilitas pada periode selanjutnya, ia sudah berada di posisi oleh Ni Jingnian goyangkan secara bertahap. Pada tahap sprint, Ni Jingnian sedikit longgar karena keuntungan dari 2 atau 3 posisi. Zhang Guowei juga secara bertahap menggunakan kekuatan eksplosif dari tahap sprint untuk secara bertahap mendekati, tetapi ia gagal melampaui satu sama lain pada akhirnya, dan 2 yang terakhir bergegas melewati satu demi satu. Titik akhir adalah 1 atau 2 dari kelompok tersebut. Meskipun Ni Jingnian tidak melampaui Zhang Hongyu di babak penyisihan grup dalam hasil akhir, status sprintnya masih jelas, sehingga banyak orang masih berpikir bahwa Ni Jingnian adalah pesaing paling diunggulkan untuk medali emas dalam kompetisi ini. Status Ni Jingnian bagus. Tampaknya lusa, medali emas pasti miliknya. Seorang pemain di grup B berkata, ya, Ni Jingnian memecahkan rekor 14 detik di turnamen atletik nasional pemuda. Kalau tidak, dia tidak akan begitu mudah untuk menjadi anggota cadangan tim nasional. Benar sekali, sudahkah Anda mendengarnya? Jika Zhang Hongyu dapat memenangkan medali emas dalam kompetisi ini dan memecahkan rekor 14 detik pada saat yang sama, dia akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam tim pelatihan atletik pemuda nasional. Saya sudah dengar, tetapi, kabarnya kesempatan latihan ini diberikan kepada Zhang Hongyu dan Duan Junji saat itu, hanya untuk membuat mereka bertanding. Hanya saja Duan Junji yang tidak sengaja terjatuh di babak penyisihan grup seharusnya sudah tidak ada lagi sekarang. Zhang Hongyu tidak. Jika Anda seorang pesaing, bahkan jika Anda tidak memecahkan 14 detik, Anda memiliki peluang besar untuk dipilih. Bagaimanapun, sebuah provinsi memiliki satu tempat. Setelah lebih banyak orang, Anda harus bertanding. Bagaimana dengan Zhang Guowei? Mengapa Anda tidak mendengar bahwa dia juga mendapatkannya? Mengapa dia tidak mendengar bahwa dia diundang oleh tim pelatihan pemuda? Konon, staf pelatih tim pelatihan pemuda tidak terlalu puas dengan keadaan Zhang Guowei. Bagaimana dia mengatakan dia masih terlalu muda dan hasilnya tidak stabil? Meskipun sekarang dikatakan bahwa kemajuannya adalah yang tercepat, tim mana yang hanya perlu dinobatkan sebagai nasional ukurannya, lalu hanya melihat hasilnya, tidak ada gunanya untuk mengatakan apa-apa lagi. Jika Anda tidak menyalahkan, Anda hanya bisa menyalahkan Zhang Guowei karena tidak mampu mencetak skor dalam kompetisi besar. Saya baru saja melihatnya, ritmenya tidak terkontrol dengan baik, dan saya pikir medali perunggu sudah cukup. Tetapi jika Anda berkata begitu, Duan Junji benar-benar menyedihkan, dan dia kalah dari seorang pria yang 14 detik, 99 detik. Tolong, Zhang Yu adalah peraih medali emas. Duan Junji kalah dari seorang jenius seperti itu. Saya rasa itu tidak perlu memalukan. Tetapi medali emas Zhang Yu adalah medali emas lompat tinggi, bukan? Kita tidak sama dalam hal rintangan dan lompat tinggi. Bagaimana bisa digeneralisasi? Saya dengar Zhang Yu juga juara lompat jauh. Konon memecahkan rekor provinsi, tetapi lompat jauh tidak sama dengan rintangan kita. Itu tidak boleh disatukan. Saya pikir itu karena Anda melihat Zhang Yu terlalu tinggi. Lihat saja, dia bahkan tidak akan menang untuk sementara waktu. Dia menempatkannya di 3 posisi. Benarkah? Anda benar-benar perlu melihatnya untuk sementara waktu, tetapi jika Anda benar-benar dapat melampaui jumlah pemain medali emas, Anda dapat kembali selama setengah tahun. Hehehehe, beberapa orang lain juga tertawa ketika mereka mendengar ini. Dengan berakhirnya kompetisi grup A secara resmi, para pemain di grup B mulai muncul di lapangan uji. Zhang Hongyu, sebagai master nomor 1 di grup B, secara alami menjadi fokus para pemain di grup yang sama. Dapat dikatakan bahwa ia sangat menikmati perasaan diperhatikan di mana-mana. Ini membuatnya merasa bahwa ia tidak jauh dari medali emas rintangan. Karena Zhang Yu sudah menjadi pemenang medali emas dari sebuah proyek, secara alami ia menjadi salah satu objek dari kelompok orang yang sama.
Hanya saja dibandingkan dengan harapan Zhang Hongyu dari tahun ke tahun, kebanyakan orang hanya sangat ingin tahu tentang Zhang Yu. Bagaimanapun, level lompat tinggi Zhang Yu telah mencapai standar Olimpiade, yang membuat banyak atlet sangat aneh. Seorang pelompat tinggi tingkat Olimpiade benar-benar datang untuk berpartisipasi dalam lomba rintangan, tetapi ada hal-hal yang benar-benar aneh setiap tahun ini khususnya banyak. Sebenarnya, ada juga pemain dari kota Zhonghai di grup yang sama, yang merupakan unggulan pertama dari Zhonghai Hurdle Event, Lin Mingyuan, tetapi perhatiannya jauh lebih sedikit daripada Zhang Hongyu dan Zhang Yugao. Lin Mingyuan masih diyakinkan oleh Zhang Hongyu, bagaimanapun, penampilannya ada di sana, dan dia tidak bisa mempercayainya. Tetapi Zhang Yu, yang berada di tim yang sama, telah menerima lebih banyak perhatian daripada dirinya sendiri, dan dia sangat tidak nyaman. Lin Mingyuan mengandalkan poin-poin kecil untuk lolos di babak penyisihan grup, yang dianggap sebagai akhir dari derek. Tentu saja, itu tidak seindah kualifikasi pertama Zhang Yu di grup. Namun, ini tidak berarti seberapa meyakinkan Lin Mingyuan bagi Zhang Yu. Bagaimanapun, di babak penyisihan grup, kelompok pemainnya adalah yang terkuat. Jika tidak, dia tidak akan dapat mencapai tempat keempat dalam grup dan akhirnya mengandalkan poin-poin kecil keluar. Meskipun Zhang Yu adalah yang pertama dalam kelompok itu, hasil aktualnya jauh lebih buruk daripada dirinya sendiri. Dan urutan sebelumnya dalam tim adalah bahwa ia adalah unggulan nomor 1, Zhang Yu adalah pengikut. Tetapi sekarang situasinya justru sebaliknya. Saya seorang pengikut, tetapi pihak lain adalah inti dari perhatian semua orang. Ini juga membuat dada Lin Mingyuan diam-diam menghela nafas lega, berharap bahwa ia bisa malu di semifinal. Biarkan semua orang tahu bahwa ia adalah bos dari proyek rintangan di kota Zhonghai, dan pihak lain hanyalah badut-badut yang melompat itu saja. Sebelum pembukaan, Zhang Yu juga dengan sopan berbicara dengan Lin Mingyuan, tetapi karena pihak lain tidak menjaga dirinya sendiri, itu juga membuat Zhang Yu melihat bahwa ia menempel pada pantat dingin pihak lain, jadi ia tidak terus naik dan mencarinya, sibukkan diri sendiri. Xiaobo melihat situasi di grup B dan berkata, sekarang para pemain di grup B telah resmi memasuki lapangan uji. Babak kedua persaingan ketat akan segera dimulai. Namun, dalam pertarungan final grup A yang baru saja berakhir, selain Ni Jingyan dan Zhang Guowei selain dua pemain unggulan, penampilan pemain lain juga sangat ketat. Dari segi hasil, sebagian besar pemain bermain jauh lebih baik daripada di babak penyisihan grup. Fan Yang, saya pikir para pemain hari ini perjuangannya sengit, dan tampaknya mereka tidak ingin menyerah pada final. Fan Yang mengangguk dan berkata, bagaimana mengatakan pertandingan provinsi juga merupakan kompetisi 4 tahunan. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, Anda harus menunggu 4 tahun lagi. Proses ini seharusnya lebih menyakitkan daripada yang kita kira. Xiaobo Dao, masalahnya adalah bahwa selain pertandingan provinsi, apakah mereka tidak memiliki kesempatan lain untuk bermain? Saya ingat tidak banyak turnamen undangan domestik dan internasional. Fan Yang tertawa, hal-hal tidak sesederhana yang dipikirkan Xiaobo. Faktanya, hanya turnamen undangan dengan awalan nasional yang akan diakui secara resmi, tetapi persyaratan untuk berpartisipasi sangat ketat, dan terkadang sertifikat kualifikasi atlet tingkat pertama tidak disebutkan. Anda juga perlu merekomendasikan kelompok olahraga provinsi untuk mendaftar. Anda berpikir tentang kelompok olahraga provinsi. Sederhananya, Anda harus menjadi anggota tim provinsi, dan jika mereka menganggap level Anda cukup, Anda dapat merekomendasikannya. Untuk kompetisi kecil yang kurang dikenal, ambang batasnya tidak begitu tinggi, dan tidak direkomendasikan oleh unit provinsi, tetapi level kompetisinya terlalu rendah, yang sebagian besar disponsori oleh perusahaan. Hasilnya belum diakui, juga membuang-buang tenaga untuk mengatakan bahwa itu tidak ada gunanya. Jadi inilah mengapa pertandingan provinsi lebih penting daripada pertandingan lainnya. Xiaobo berkata, begitulah masalahnya. Saya pikir semua jalan menuju Roma. Tampaknya saya ingin menjadi sederhana. Fan Yang Dao, sebenarnya, semua jalan menuju Roma. Namun, itu harus dilakukan selangkah demi selangkah. Bagi atlet tingkat tinggi manapun, mereka harus melangkah dari tingkat distrik dan kabupaten ke tingkat regional, ke tingkat provinsi dan nasional, selangkah demi selangkah. Dari pertandingan tingkat provinsi, ke pertandingan nasional, ke Asian Games, kejuaraan dunia, dan bahkan Olimpiade, hampir setiap atlet terkenal keluar seperti ini. Dibandingkan dengan tingkat kompetisi lainnya,
pertandingan provinsi dapat dikatakan sebagai serangkaian kompetisi yang membutuhkan level terendah tetapi memiliki tingkat pengakuan tertinggi di antara semua kompetisi. Banyak atlet melihat pertandingan provinsi sebagai kesempatan untuk melangkah ke langit. Saya hanya dapat mengatakan bahwa jika saya melewatkan kesempatan ini, saya hanya dapat menunggu 4 tahun lagi. Namun, dalam jangka waktu kehidupan, ada begitu banyak 4 tahun yang dapat terbuang sia-sia, sehingga atlet tingkat tinggi itu harus mengerahkan seluruh energi mereka hampir setiap kali mereka menyelamatkan pertandingan. Sejujurnya, jika Anda tidak berhasil, Anda akan menjadi orang yang baik hati. Ini juga merupakan alasan mengapa sejumlah besar atlet pensiun setelah berakhirnya setiap pertandingan provinsi. Bukannya mereka tidak percaya diri dengan masa depan mereka, terutama karena mereka tidak punya banyak waktu untuk berkembang. Saobo menganggukkan kepalanya dan berkata, sepertinya persaingan untuk atlet jauh lebih ketat dari yang kubayangkan. Untungnya, persaingan untuk tuan rumah kita tidak begitu ketat. Jika persaingannya juga begitu ketat, orang-orang sepertiku yang memiliki kualitas psikologis yang buruk takut kehilangan pekerjaan mereka dalam waktu 4 tahun. Hahaha, sebenarnya, aku baik-baik saja. Jika kamu bermain dengan nilai, kamu tidak bisa menundanya selama 1,5 tahun lagi. Jian Zizhen tertawa. Hahaha. Semua orang di grup B telah menyelesaikan uji lapangan dan datang ke lintasan untuk berdiri. Tuan rumah di pinggir lapangan memulai proses pengenalan pemain formal seperti biasa. Meskipun Zhang Yu dan Zhang Hongyu memiliki hasil yang sangat berbeda dalam grup, karena mereka berdua lolos dengan hasil pertama dalam grup, mereka ditempatkan di lintasan yang berdekatan sesuai kebiasaan, dan mereka dibagi menjadi 5 atau 6 lintasan. Lin Mingyuan ditempatkan di lintasan ketiga. Setelah kedua atlet diperkenalkan, ketika mereka beralih untuk memperkenalkan Lin Mingyuan, karena hubungan antara pemain tuan rumah, ada sorak-sorai yang hangat, yang membuat Lin Mingyuan merasa senang. Meskipun Lin Mingyuan tahu bahwa ia meminjam cahaya dari lapangan tuan rumah, tetapi bagaimana dengan itu, ia akan menyinari penonton dengan tempat terakhir dalam beberapa saat dan membuktikan bahwa ia memiliki kekuatan absolut untuk menghancurkan badut di rintangan. Namun, ide Lin Mingyuan tidak menyenangkan untuk sementara waktu. Ketika pembawa acara memperkenalkan Zhang Yu di saluran kelima, penonton tampaknya dinyalakan oleh petasan, dan sorak-sorai umum meledak. Beberapa orang tercengang, popularitas Zhang Yu tidak terbayangkan. Saya tidak tahu bahwa Zhang Yu adalah favorit untuk memenangkan rintangan. Lin Mingyuan tentu saja tidak senang, dan Zhang Hongyu di sebelah Zhang Yu juga sedikit tidak disebutkan namanya. Karena setelah memperkenalkan Zhang Yu, ketika dia berbalik untuk memperkenalkan dirinya, para penonton kembali merasakan perasaan tidak bernyawa. Tampaknya hasil pribadi kelompoknya telah menghancurkan kejuaraan semua orang dan indeks popularitas tidak sebagus badut di sebelahnya. Sebuah penghinaan. Zhang Hongyu diam-diam berkata, "Bocah bau. Tunggu, aku akan memberitahumu seberapa bagusnya aku sebentar lagi." Di semifinal rintangan 110 meter putra, itu juga secara resmi dimulai dalam suasana yang begitu berapi-api. Setelah menyelesaikan pengenalan para pemain, wasit memberitahu semua pemain untuk memulai permainan. Penonton datang ke perlengkapan awal dan melakukan semua persiapan. Dengan suara seruling, tubuh semua orang berubah, dan tembakan senjata datang dengan suara pop, dan semua orang bergegas keluar seperti anak panah yang lepas dari tali. Zhang Hongyu selalu paling percaya diri dalam startnya. Kemampuan tim pelatihan pemuda nasional untuk melemparkan ranting zaitun pada dirinya sendiri kali ini ada hubungannya dengan waktu responsnya yang cepat. Tetapi ketika Zhang Hongyu mulai berakselerasi secara bertahap kali ini, dia tiba-tiba merasa sedikit salah, karena biasanya dia selalu bergegas ke depan terlebih dahulu, sampai akhir permainan, tetapi kali ini sepertinya seseorang bergegas di depannya. Ini tidak mungkin, seseorang di provinsi Dongxing mulai lebih cepat darinya. Ketika Zhang Hongyu hanya ingin memastikan orang mana yang lebih cepat darinya, dia mengikuti suara peringatan terus-menerus. Semua orang tahu bahwa seseorang sedang melarikan diri. Zhang Hongyu mengikutinya dengan hati yang gelisah, dan ternyata dia berlari menjauh. Tidak heran dia berlari lebih cepat dari dirinya sendiri. Itu hampir tidak tahu malu. Memikirkan hal ini, dia menoleh untuk melihat lintasan berikutnya, hanya untuk mengingat bahwa dia berada di sebelah Zhang Yu, diikuti oleh dengungan dingin, ketidaknyamanan hatinya sedikit lebih tinggi. Meskipun Zhang Yu sekarang adalah peraih medali emas dalam sebuah proyek, bagaimanapun juga,
lompat tinggi dan rintangan adalah proyek yang tidak cocok. Zhang Hongyu tidak menganggap Zhang Yu sebagai karakter. Sekarang lawan benar-benar menggunakan taktik lari yang tidak tahu malu untuk ingin terlibat dalam cara yang bengkok, yang benar-benar tidak tahu malu. Kerumunan kembali ke titik awal lintasan lagi, dan seorang wasit datang dengan kartu merah. Zhang Hongyu mengira dia akan datang dan menendang Zhang Yu. Akibatnya, wasit langsung melewati Zhang Yu di sampingnya dan pergi ke lintasan nomor 1 untuk mengangkat kartu merah. Semua orang di lapangan tahu bahwa itu adalah pemain lintasan pertama yang melakukan pelanggaran. Zhang Hongyu melihat situasi ini dan tiba-tiba curiga. Perlu diketahui bahwa Zhang Yu di sebelahnya merasa bahwa ia melakukan pelanggaran. Ya, bagaimana mungkin orang itu berada di lintasan 1? Tidakkah Anda merasa salah, tetapi masalahnya adalah Anda tidak dapat salah ke lintasan pertama. Namun, karena starter elektronik yang digunakan oleh pertandingan provinsi semuanya bergantung pada hasil perhitungan komputer untuk menentukan apakah akan berjalan, Zhang Hongyu telah menyesuaikan emosinya dan merasa bahwa ia mungkin berhalusinasi. Atau apakah indera ruang Anda terlalu kuat, dan Anda dapat merasakannya bahkan di lintasan pertama. Ada baiknya untuk memikirkan bakat juga, terkadang itu menjengkelkan. Wasit kembali memberitahu semua orang untuk bersiap memulai lagi, mereka menginjak gigi start lagi, dan membungkuk untuk mempersiapkan suara seruling. Dengan pistol start baru, semua orang bergegas keluar lagi. Zhang Hongyu merasa bahwa ia bereaksi lebih cepat daripada yang pertama kali ini. Ia mengikuti kakinya untuk melepaskan dorongan. Itu adalah ledakan, tetapi pada saat ini ia tiba-tiba merasa bahwa seseorang di sebelahnya berlari di depannya. Pada saat ini, dia tidak tahu siapa dia. Itu Zhang Yu lagi. Tidak mungkin. Mengapa bajingan itu berlari di depannya lagi kali ini? Dia melarikan diri lagi. Zhang Hongyu hanya berpikir bahwa sirene peringatan terus-menerus berbunyi lagi, mendorong seseorang untuk melakukan pelanggaran lagi. Zhang Hongyu sangat marah. Zhang Yu, kamu bocah bodoh itu terlalu banyak. Terakhir kali kamu melarikan diri, kamu mengambil nyawa, dan yang lain memblokir senjatamu untukmu. Kali ini dia melarikan diri lagi. Hampir tidak diketahui. Zhang Hongyu memikirkan hal ini dan memandang Zhang Yu, yang juga kembali, dan berkata, "Hei, nak, bisakah kamu bersikap sedikit profesional?" Zhang Yu mendengar beberapa kata. Dengan cemberut, dia berkata, "Apa maksudmu?" Zhang Hongyu berkata, "Apakah menurutmu kebingungan itu berguna? Apakah menurutmu kamu bisa lolos kualifikasi dengan berlari? Permainan ini didasarkan pada kekuatan. Apakah kamu tidak mengerti?" Baru kemudian Zhang Yu menyadari bahwa dirinya lah yang melarikan diri, diikuti dengan cibiran, dan berkata, "Katakan aku melarikan diri. Kamu pikir kamu wasitnya? Anak nakal, aku bahkan tidak mengakui bahwa aku melarikan diri. Oke. Ketika aku melihat wasit mengeluarkan kartu merah, apakah anakmu masih memiliki kepercayaan diri yang begitu besar? Daripada mengkhawatirkanku, pikirkan dirimu sendiri terlebih dahulu. Mulailah dengan perlahan dan salahkan orang lain karena melarikan diri. Apakah ini taktik terbaru dari tim provinsimu? Apa yang kamu bicarakan? Petik 2. Hei, dilarang mengobrol selama pertandingan. Kamu memperingatkan seperti ini. Wasit di pinggir lapangan berkata dengan keras saat ini. Zhang Hongyu mendengar kata-katanya, menggertakkan giginya, dan menatap Zhang Yu dengan tajam. Dia mengabaikan pihak lain dan kembali ke titik awal. Zhang Yu juga kembali ke titik awal dengan wajah yang tidak tahu malu. Meskipun keduanya berdiri berdampingan, tidak ada yang saling memandang. Pada saat ini, wasit di pinggir lapangan berjalan lagi, memegang kartu merah di tangannya. Zhang Hongyu berkata diam-diam, "Bocah busuk, keluar." Tetapi yang mengejutkan Zhang Hongyu, wasit yang memegang kartu merah masih tidak tinggal di sisinya, masih lewat, datang ke lintasan kedua, dan mengangkat kartu merah di tangannya ke para pemain di lintasan. Ini membuat Zhang Hongyu tercengang. Ini tidak mungkin. Zhang Hongyu memiliki tampilan yang luar biasa. Anda harus tahu bahwa Zhang Yu baru saja berlari di depannya 2 kali lalu. Bukankah dia melarikan diri? Tetapi pertanyaannya adalah mengapa pada akhirnya orang lain yang melarikan diri 2 kali. Mungkinkah starter Zhang Yu rusak, jadi tidak ada respons terhadap lari yang begitu jelas? Tentu saja, Zhang Yu melihat ekspresi aneh Zhang Hongyu, diikuti oleh sedikit lebih dekat, dan berbisik benar-benar yakin. "Jelas saya memulai dengan lambat, mengeluh tentang orang lain terlalu cepat,
saya tidak mengharapkan taktik tim provinsi Anda, tetapi juga cukup tipuan. Petik 2. Zhang Hongyu mendengar bahwa Zhang Yu mengejek dirinya sendiri, dan tentu saja dia sangat marah sehingga dia mengangkat tangannya. Ketika wasit di pinggir lapangan melihat ini, dia bergegas dan berkata, Zhang Hongyu. Apakah ada yang salah? Zhang Hongyu berkata, wasit. Saya menduga ada masalah dengan roda gigi start lintasan 4. Saya harap Anda dapat memeriksanya dan jangan biarkan beberapa orang masuk ke lubang. Wasit mendengar bahwa ini adalah pandangan yang aneh, dan bahkan dalam hal roda gigi, tidak pernah ada yang salah. Namun masalahnya adalah sebagian besar pemain selalu menduga bahwa blok start mereka rusak. Mereka tidak pernah mendengar ada orang yang menduga bahwa blok start orang lain rusak. Memikirkan hal ini, wasit menoleh ke Zhang Yu dan berkata, Zhang Yu. Apakah menurut Anda ada yang salah dengan roda gigi start Anda? Zhang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf. Saya tidak berpikir ada yang salah dengan roda gigi start saya. Bahkan jika ada masalah, saya yakin itu pasti masalah di otak tetangga. Menurut Anda siapa yang punya masalah? Zhang Hongyu melotot ke arah Wen Yan. Tentu saja, siapa yang bilang kalau gigi start orang lain bermasalah? Otak siapa yang bermasalah? Aku heran kalau orang lain juga bermasalah dengan gigi start. Kau benar-benar bisa tahu itu. Kalau tidak ikut lomba, kau tidak bisa membuat peramal. Hahaha. Para pemain di sekitar juga tersenyum saat mendengar ini. Bisa dibilang suasananya tadinya tegang, dan ini akan sedikit diimbangi. Tentu saja Zhang Hongyu marah padanya, dan berkata dengan tergesa-gesa, wasit. Kau lihat itu, dia menggunakan sikap ini untuk mengejekku, jelas untuk menutupi masalahnya. Ini juga menunjukkan bahwa kecurigaanku bisa dipercaya. Lagi pula, peraturan tidak mengatakan bahwa aku tidak punya hak untuk mencurigai bahwa gigi startnya rusak. Kau juga tahu bahwa gigi startnya rusak, dan dia akan memanfaatkannya selama fase start, yang mana tidak adil bagi kita. Wasit mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Tentu saja Zhang Hongyu berkata tidak ada masalah, dan dari sudut pandang aturan permainan, selama permainan belum dimulai, para atlet berhak mengajukan keberatan. Itulah sebabnya dia merasa sedikit ragu-ragu. Pada saat ini wasit lain juga datang dan bertanya mengapa. Karena wasit di pinggir lapangan mendapati bahwa permainan dihentikan, tentu saja dia harus mencari tahu. Wasit di tempat itu buru-buru berbalik ke kursi wasit. Setelah wasit mendengar kata-kata itu, dia berdiskusi dengan anggota tim wasit di sekitarnya. Bagaimanapun, wasit jarang dalam situasi ini, jadi tentu saja mereka harus bertukar pikiran. Pertandingan dihentikan, membuat semua orang di dalam dan luar lapangan bingung. Untungnya, ada proyek lain yang bisa dikagumi. Kalau tidak, saya akan duduk di sana dengan datar dan tidak tahu harus berbuat apa. Xiaobo berkata, hanya 2 tim di grup B yang dikeluarkan. Mereka sekarang entah bagaimana menghentikan permainan. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Fan Yangdao, baru saja saya melihat Zhang Hongyu mengangkat tangannya untuk memberi tanda keberatan wasit. Saya yakin pasti ada yang salah. Tak lama kemudian tim wasit mengambil keputusan. Wasit penegak hukum berjalan kembali ke Zhang Yu dan Zhang Hongyu dan berkata, Zhang Yu. Tim wasit baru saja mempelajarinya sedikit dan merasa bahwa karena beberapa pemain telah mengajukan pertanyaan tentang kualitas perlengkapan awal Anda, pertanyaan, untuk mengklarifikasi kesalahpahaman, lebih baik meminta staf untuk memeriksanya untuk Anda. Ini tidak hanya bertanggung jawab untuk Anda secara pribadi, tetapi juga untuk prinsip permainan yang adil. Anda lihat, Zhang Yu tentu saja enggan, karena wasit melakukan hal ini kepada pihak lain. Dan Zhang Hongyu di sebelahnya bangga dengan ekspresi kemenangannya. Mata Zhang Yu yang tidak senang menoleh dan berkata, bukan tidak mungkin bagi Anda untuk memeriksa, tetapi karena anak itu memiliki hak untuk mengajukan keberatan, maka saya juga harus memiliki hak untuk mengajukan keberatan saya sendiri. Wasit juga tahu bahwa Zhang Yu sama sekali tidak yakin, mengangguk, dan berkata, Anda juga memiliki hak untuk mengajukan keberatan. Kau yang mengatakannya, Zhang Yu berkata, karena dia berhak mencurigai bahwa starterku cacat. Maka aku juga berhak mencurigai bahwa dia sengaja menggunakan cara ini untuk mengganggu permainanku, sehingga mencapai level terkuat yang memengaruhi performaku. Jadi jika aku memeriksa starter, tidak masalah, dia harus dikeluarkan karena kartu merah agar adil. Apa? Zhang Hongyu mendengar tatapan luar biasa ini saat itu, dan berkata, Zhang Yu.
Kau pikir kau siapa? Mengapa aku harus dikeluarkan? Orang-orang di sekitarku mendengar ini, diam-diam berbisik, untuk mengetahui bahwa saran Zhang Yu benar-benar cukup kejam. Zhang Yuleng bersenandung, karena kamu berhak untuk curiga bahwa ada yang salah dengan perlengkapan awalku, aku tentu berhak untuk curiga bahwa kamu sengaja memengaruhiku dengan cara ini. Wajar bagiku untuk menghukummu. Sial, anakmu tidak akan tersipu ketika kamu mengatakan itu. Tapi aku yang pertama di grup, kan? Aku takut padamu. Bagaimana dengan yang pertama di babak penyisihan grup? Apakah aku yang kedua di grup? Kami berdua di grup ini adalah yang pertama di grup. Apakah aneh bahwa kamu sengaja menargetkan yang pertama di grup ini dengan beberapa cara yang tidak terlihat? Kamu yang nomor 1. Jangan bercanda, nilaimu tidak dapat dijamin bahkan di 15 besar. Kamu dapat mengambil grup pertama, itu adalah keberuntungan besar. Kamu tidak dapat mengontrol apakah kamu mendapatkan keberuntungan besar atau keberuntungan. Setidaknya kita menang bersih. Tidak seperti beberapa orang yang melakukan gerakan kecil yang berantakan dalam permainan, bagaimana dengan menang? Tidak tahu malu, kamu, wasit penegak hukum merasa sedikit besar, dan buru-buru berkata, oke. Kalian berdua jangan bertengkar, saya perlu membahas ini dengan wasit lagi, dan kalian bisa menunggu sebentar. Tetapi saya ingin menjelaskan terlebih dahulu, mulai sekarang kalian berdua dilarang berbicara, jika tidak, mereka akan mengganggu permainan, kalian tahu konsekuensinya serius. Zhang Yu dan Zhang Hongyu mendengar pandangan satu sama lain dan bersenandung bersama, memalingkan kepala untuk saling memandang. Wasit menggelengkan kepalanya tanpa daya kembali ke kursi wasit, dan berdiskusi dengan wasit lagi. Dengan cara ini, permainan terseret lagi. Tentu saja, beberapa orang di lapangan tahu apa yang terjadi, tetapi staf pelatih dan penonton di lapangan tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi tidak ada cara untuk bertanya, tetapi tetap di pinggir lapangan untuk melihat situasi. Perkembangan. Tidak lama kemudian, wasit memiliki hasil konsultasi, dan wasit berbalik lagi di tempat wasit berjalan kembali ke mereka berdua dan berkata, Zhang Hongyu. Tim wasit kami baru saja membahasnya dan kami tidak dapat mengatakan apa yang dikatakan Zhang Yu tidak masuk akal. Jika Anda bersikeras memeriksa perlengkapan awal Zhang Yu, itu bukan tidak mungkin. Tetapi jika pada akhirnya, itu membuktikan bahwa starter Zhang Yu memang tidak bermasalah, maka Anda harus memberikan peringatan kartu kuning. Bagaimanapun, Anda telah mengganggu kompetisi normal pemain lain. Meskipun tujuan Anda mungkin bukan untuk ini, tetapi untuk menunjukkan bahwa kompetisi itu adil, itu saja. Petik 2. Zhang Hongyu mendengar kekecewaan itu, tetapi untungnya, wasit hanya mengatakan bahwa ia diberi peringatan kartu kuning dan tidak menunjukkan kartu merah. Kalau tidak, ia tidak berani mati bersama lawan. Setelah memikirkannya, ia mengangguk. Itu saja. Bagaimanapun, masalah awal Zhang Yu selalu merupakan perubahan psikologisnya. Jika ia tidak mengetahuinya, ia tidak dapat memengaruhi pihak lain, tetapi ia terpengaruh terlebih dahulu. Wasit menoleh ke Zhang Yu dan berkata, Zhang Yu, apa yang saya katakan tadi adalah hasil diskusi kelompok wasit. Saya harap Anda dapat menghargai pendapat kelompok wasit. Oke, Zhang Yu dengan enggan berkata, iya. Hari ini saya digigit anjing gila di sebelah. Coba lihat, tentu saja Zhang Hongyu juga marah karena marah, tetapi dia masih menggertakkan giginya dan tidak menjawab. Namun, menurutnya, jika wasit memeriksa peralatan start Zhang Yu sebentar, akan ada masalah, dan kemudian dia akan melihat bagaimana dia dapat mencegah Zhang Yu turun dari panggung. Wasit mengangguk dan segera meminta staf lapangan untuk memeriksa starter Zhang Yu. Karena starter terhubung ke sistem komputer akan segera merespons saat disentuh, jadi tidak sulit untuk memeriksanya. Staf mengambil walkie-talkie dan staf kontrol komputer untuk mengoreksi beberapa kali, dan akhirnya memberi isyarat bahwa peralatan start wasit tidak bermasalah, dan kemudian berbalik untuk pergi. Zhang Hongyu tentu saja tercengang dan tidak tahu harus berkata apa. Wasit juga menggelengkan kepalanya dan segera mengeluarkan kartu kuning dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Penonton di luar lapangan tentu saja bingung, dan mereka tidak tahu apa yang terjadi di lapangan. Mengapa orang-orang itu memeriksa Zhang Yu untuk waktu yang lama, tetapi akhirnya memberi Zhang Hongyu kartu kuning entah bagaimana. Meskipun Zhang Hongyu sangat enggan, dia akhirnya menerima kartu kuning. Karena pertandingan masih berlangsung, wasit memberitahu semua orang untuk membuat pengaturan akhir dan bersiap untuk memulai kembali pertandingan.
Ketika Zhang Hongyu kembali ke posisi awal dengan emosi yang tidak menyenangkan dan berjongkok untuk mempersiapkan posisi awal, ketika mendengarkan Zhang Yu di sebelahnya, dia berkata, aku tidak bisa menariknya. Bumi tidak memiliki gravitasi. Mulai dengan lambat, aku juga menyalahkan blok awal orang lain. Aku tidak berpikir itu hal yang baik bahkan jika aku masuk ke tim provinsi. Zhang Hongyu mendengar bahwa dia marah, dan menggertakkan giginya dan berkata, bocah bau. Kamu tunggu, lihat siapa yang kita makan abu sebentar lagi. Ini untuk mengatakan itu pasti kamu. Orang yang tidak tahu malu suka makan abu, belumkah kamu mendengarnya? Hehehe, Zhang Yu tersenyum buruk. Kamu, wasit di samping tentu saja menemukan bahwa keduanya berjongkok di sana dan bergumam, dan tidak ada seorang pun di bawah hatinya, tetapi agar tidak memengaruhi permainan, dia buru-buru berseru, hei. Kalian berdua, kalian tidak boleh berbicara lagi. Bicara lagi, hanya kartu kuning memperingatkan. Petik 2. Kedua pria itu saling menatap ketika mereka mendengar kata-kata itu. Tidak ada lagi pembicaraan. Namun, Zhang Hongyu sekarang menyembunyikan api bawah, dan dia bersumpah untuk membuat Zhang Yu cantik kali ini. Dengan suara seruling persiapan, Zhang Hongyu membungkuk, semangatnya sangat terkonsentrasi, dan mengikuti dimulainya senjata, Zhang Hongyu bergegas ke depan dalam sekejap. Zhang Hongyu dapat mengatakan bahwa dia telah mengerahkan seluruh kekuatannya. Harus diketahui bahwa startup ini tidak seperti dua sebelumnya. Dua kali pertama dia kewalahan oleh Zhang Yu dalam fase startup. Namun, kali ini, dia berlari lebih dulu, membiarkannya mendapatkan kembali perasaannya sebelumnya. Zhang Hongyu sangat bersemangat, dan dia diam-diam berkata, bocah bau. Lihat, ini disebut mode startup tanpa dasar, kamu anak makan abu kamu. Saat Zhang Hongyu bergegas maju dengan gembira, peluit peringatan terus-menerus berbunyi lagi di pinggir lapangan, dan seseorang bergegas pergi. Tidak, Zhang Hongyu, yang sedang berlari, bergegas untuk mempercepat. Ketika dia berhenti, dia hampir menabrak palang pertama. Sekelompok pemain kembali ke titik awal lagi, dan harus mengatakan bahwa 3 tembakan dilepaskan dan 3 orang berlari dengan tergesa-gesa, yang telah menekan atmosfer seluruh stadion hingga ekstrim. Terutama mereka yang merasa bahwa mereka mungkin akan terburu-buru, mereka bahkan lebih khawatir, karena mereka takut bahwa mereka terburu-buru, maka semuanya berakhir. Anda harus tahu bahwa 2 orang dari kelompok yang sama telah dikeluarkan, sehingga peluang untuk lolos telah meningkat pesat. Jika Anda terburu-buru untuk berlari, apakah Anda tidak akan kehilangan kesempatan berharga untuk memasuki final? Zhang Hongyu berlari paling jauh pada akhirnya, tetapi ketika dia kembali, dia masih melirik Zhang Yu dan mengeluh, saya tidak tahu apakah bajingan itu berlari lagi. Jangan berpartisipasi dalam kompetisi jika levelnya buruk. Buang-buang waktu semua orang. Petik 2. Zhang Yuwenyan tersenyum dan mengangguk, benar sekali. Mari kita lihat bajingan mana yang melarikan diri. Wasit tetap berada di konsol komputer untuk waktu yang lebih lama, dan berjalan kembali setelah memastikan orang yang berlari beberapa kali. Tanpa daya menggelengkan kepalanya, dia mengeluarkan kartu merah dan datang ke lintasan kelima dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Zhang Hongyu tercengang. Tidak, bagaimana mungkin Anda melarikan diri? Tidak ada wasit, bagaimana saya bisa melarikan diri? Apakah Anda salah baca? Zhang Hongyu buru-buru berseru. Perbedaan waktu berjalan adalah hasil perhitungan komputer. Tidak mungkin salah. Zhang Hongyu, pertandingan Anda berakhir. Cepatlah. Selama pembicaraan wasit, beberapa anggota staf datang dan bertanya kepada Zhang Hongyu. Tentu saja, Zhang Hongyu tidak dapat menerima hasil ini. Anda harus tahu bahwa pertandingan provinsi diadakan setiap 4 tahun sekali. Namun, dengan harapan seluruh tim, fokus proyek medali emas telah keluar. Setengah akar, bagaimana mungkin ada yang menghadapi saya ketika saya kembali? Wasit, jangan pergi. Saya tidak melakukan pelanggaran sama sekali. Mengapa Anda meninggalkan permainan? Zhang Hongyu melewati staf dan menghentikan wasit yang sedang bertugas. Wasit, mengerutkan kening, ini keputusan wasit untuk melakukan pelanggaran dan tidak melakukan pelanggaran. Zhang Hongyu, kamu telah dikeluarkan sekarang, cepatlah bekerja sama dengan pekerjaan kami, jangan ganggu permainan di sini. Aku, Zhang Hongyu dibenarkan. Wasit-wasit, Zhang Yu tiba-tiba menyela. Wasit menoleh dan mengerutkan kening, Zhang Yu, apa yang kamu lakukan? Zhang Yu tersenyum, wasit. Aku ingat aturan hukuman Olimpiade Provinsi menyatakan bahwa jika atlet menolak untuk melakukan hukuman wasit,
mereka harus dapat mengajukan permohonan kepada Tianlian Provinsi untuk mengajukan hukuman penangguhan. Aku ingin tahu apakah ini masalahnya. Semua orang di sekitarku mendengar bahwa ini adalah tatapan aneh, dan semua orang merasa bahwa Zhang Yu benar-benar cukup buruk. Zhang Hongyu dikeluarkan dan itu cukup sial. Dia bahkan ingin melarang permainan, yang terlalu kejam. Ayolah, tentu saja, Zhang Hongyu hampir meledak oleh Qi, karena Zhang Yu mengatakan ini, itu hanya jatuh ke tanah, dan tidak ada orang yang begitu kejam di dunia. Kemudian dia marah, bocah bau. Aku memiliki kemampuan untuk menahan kita berdua di lapangan untuk waktu yang lama. Jangan membuat konspirasi apapun di bawahnya. Apakah kamu pikir kamu telah memenangkanku dengan cara yang tidak tahu malu ini? Apakah orang lain akan yakin padamu? Zhang Yuwenyan tersenyum dan berkata, meskipun begitu, aku bersedia bermain melawanmu di lapangan, tetapi masalahnya adalah kamu sudah dikeluarkan, dan kamu tidak dapat dibandingkan denganku. Sekarang kamu masih sekarat dan tidak pergi. Dampak setelah pertandingan kami, aku bertanya kepada wasit apakah ada alasan untuk menghukummu lebih lanjut. Apakah itu salah? Merupakan hak dasar wasit untuk menghukum atlet dengan perilaku buruk. Itu karena kualitas pribadimu yang buruk sehingga menyebabkan masalah yang lebih serius. Penalti, ini seharusnya menjadi hakmu sendiri. Apakah mungkin kamu masih merasa tidak masuk akal? Kamu bilang aku mengatakan wasit yang tepat. Wasit mendengar kata-kata itu dan tidak berdaya. Sebenarnya, dari aturan, Zhang Yu mengatakan bahwa tidak ada masalah. Bagi para pemain yang menolak untuk memenuhi hukuman wasit, wasit yang bertugas berhak untuk memberikan hukuman lebih lanjut. Tetapi itu juga pelanggaran yang lebih serius, seperti menghina wasit atau memukul orang, seperti dalam kasus Zhang Hongyu, sejujurnya, itu tidak berlaku. Tetapi sekarang Zhang Hongyu tampaknya sangat tidak puas dengan hukumannya sendiri. Jika dia dibiarkan terus mempermalukan dirinya sendiri seperti ini, masalah akan sulit diselesaikan dalam waktu singkat. Karena Zhang Yu mengangkat janggutnya, dia kebetulan meminjam keledai itu. Menakuti Zhang Hongyu dan menyelamatkan masalah. Wasit memikirkan hal ini dan menoleh ke Zhang Hongyu, dan berkata, Zhang Hongyu. Zhang Yu mengatakan bahwa tidak ada yang salah. Menurut ketentuan yang relevan dari peraturan dan regulasi kompetisi lintasan dan lapangan provinsi kami, jika pemain menolak untuk melakukan hukuman wasit, tergantung pada keadaan, kelompok wasit melaporkannya ke Tianlian Provinsi, dan kemungkinan besar akan ditangani dengan skorsing. Pada akhirnya, pelanggaran serius ini harus didaftarkan. Ini dapat memengaruhi rencana pelatihan dan kompetisi Anda dalam beberapa tahun ke depan. Anda harus memikirkan hal ini. Jadi saya menyarankan Anda untuk menerima keputusan wasit. Jika Anda tidak puas dengan keputusan wasit, Anda dapat membuat pernyataan setelah pertandingan, tetapi lebih baik pergi dari sini sekarang untuk menghindari konsekuensi yang lebih serius. Petik 2. Bagaimana Zhang Hongyu tahu bahwa lawannya hanya menakut-nakuti dirinya sendiri? Menurutnya, jika dia dilarang oleh federasi provinsi, konsekuensinya bisa lebih serius daripada situasi saat ini. Kuota khusus. Tentara Pemuda Nasional takut untuk mengucapkan selamat tinggal pada dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, Zhang Hongyu akhirnya menggertakkan giginya dan menatap Zhang Yu dengan tatapan tajam, dasar bocah bau. Tunggu saja, Feng Shui kita berubah, dan lain kali aku bertemu, aku pasti akan membuatmu terlihat baik. Zhang Yuwen berkata tanpa rasa malu, potong. Jenderal yang kalah juga berani bicara. Aku mendesakmu untuk kembali dan mengambil bagian dalam beberapa kompetisi tingkat rendah. Mulailah berlatih dan bicara omong kosong dulu. Pertandingan provinsi diadakan setiap 4 tahun. Tidak banyak tempat untuk menerima apapun. Rombongan tur setengah baya dan tua. Zhang Hongyu hampir muntah darah karena Qi, dan wasit di sampingnya bisa terlihat. Zhang Hongyu sama sekali bukan lawan Zhang Yu. Dia tinggal di sini untuk mempermalukan dirinya sendiri. Dia hanya bisa bergegas ke staf untuk membujuknya. Pemain terkuat di grup B dikeluarkan, yang merupakan hal yang luar biasa bagi para pelatih dan atlet di dalam dan luar lapangan. Adapun pemain lain di grup B kecuali Zhang Yu, mereka semua bersemangat. Lagi pula, semakin sedikit orang, semakin banyak peluang untuk lolos. Semua orang tahu kebenaran ini. 8 pemain bertanding, bagaimana mungkin ada 5 orang yang memiliki peluang bagus untuk lolos? Bagi semua orang di grup B, jika tidak mungkin lolos dengan kuota kualifikasi langsung, bagaimana mungkin skor kecil menjadi lawan di grup A? Jadi bagi atlet yang tersisa di grup B,
ini mungkin kesempatan terdekat mereka ke final. Setelah Zhang Hongyu keluar, wasit meminta 5 pemain yang tersisa untuk bersiap lagi, tetapi karena 3 yang sebelumnya dikeluarkan semuanya karena mencuri, beberapa yang tersisa dianggap telah melanggar ide mencuri, dan bahkan keduanya memegang ide Ning Wan lebih awal, dan semua berencana untuk menunggu sampai tembakan. Karena ide inilah pada akhirnya senjata awal berbunyi dan kebanyakan orang tidak bergerak. Dapat dikatakan bahwa kelompok itu bermain tidak normal di titik awal. Satu-satunya pengecualian di antara kerumunan adalah Zhang Yu. Dia tidak terpengaruh dengan cara apapun. Setelah tembakan, dia bergegas keluar terlebih dahulu. Pada saat yang lain mulai, dia sudah kehabisan tenaga. Ketika pemain lain melihatnya, mereka hanya bisa mengejarnya. Zhang Yu tinggi, dan dia memulai dengan cepat. Rintangan ofensif masih menggunakan teknik rintangan 7 langkah. Meskipun tampaknya meledak, ritmenya 1 lawan 1. Meskipun orang-orang mengikuti dengan saksama, di paruh pertama jadwal, tidak ada cara untuk mendekat, jadi Zhang Yu adalah yang pertama. Di paruh kedua jadwal, daya tahan Zhang Yu tampaknya mulai menurun, dan kecepatannya juga menurun. Meskipun ritmenya masih sangat stabil, karena kecepatannya tidak dapat dijamin, keuntungannya secara bertahap berkurang. Lin Mingyuan ditekan oleh Zhang Yu untuk waktu yang lama. Sejujurnya, psikologinya juga sedang terpendam. Ketika dia melihat kecepatan Zhang Yu menurun, dia mulai mengejar, dan jarak antara keduanya perlahan-lahan menyempit. Jarak itu semakin menyempit, tetapi karena Zhang Yu terlalu cepat di awal, Lin Mingyuan gagal melampauinya meskipun dia berusaha keras untuk mengumpan. Pada akhirnya, dia kalah dari Zhang Yu dengan kerugian dan memenangkan tempat kedua dalam grup. Namun, karena grup B terburu-buru untuk mengambil jeda kolektif, hasil akhirnya sangat rata-rata, tetapi 3 tempat teratas masih mendapat tempat kualifikasi langsung. Performa Zhang Yu lebih baik daripada babak penyisihan grup, kurang dari 0,1 detik, tetapi dia masih memenangkan tempat pertama dalam grup. Namun, hasilnya sejujurnya tidak sebagus 5 atau 6 di grup A. Tentu saja, semua orang terdiam. Pemain terkuat di babak penyisihan grup benar-benar dikeluarkan, dan permainan berubah dari luar biasa menjadi lelucon. Sebelum pertandingan dimulai, siapa yang mengira bahwa hasil ini akhirnya akan terjadi? Di mata kebanyakan orang, tempat pertama di grup B adalah tempat yang paling berantakan sejak rintangan dimulai. Zhang Hongyu, yang meninggalkan sasana, tahu bahwa hasil pertandingan itu bisa dikatakan sangat marah, dan mengikuti rekan setim provinsi Duan Junji, yang tersingkir di babak penyisihan grup. Faktanya, sebelum dimulainya pertandingan provinsi, Zhang Hongyu dan Duan Junji sama-sama menerima kualifikasi undangan dari Tentara Pemuda Nasional, tetapi hanya ada 1 tempat yang membutuhkan 2 orang untuk bersaing. Karena Duan Junji tersingkir secara tidak sengaja, situasi Zhang Hongyu sangat baik. Tetapi Zhang Hongyu tidak dapat memikirkannya, dan dia tersingkir di babak kedua, jadi kesempatan Duan Junji dibangkitkan dan dia membentuk hubungan kompetitif yang setara dengan dirinya sendiri. Meskipun Zhang Hongyu sangat marah karena telah kehilangan keuntungan sebesar itu, dia bahkan lebih marah karena dia dipermainkan oleh seorang idiot dalam permainan tadi. Dia menyia-nyiakan kesempatannya untuk mengalahkan Ni Jingnian di pertandingan provinsi setiap 4 tahun sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Zhang Hongyu, yang selalu sombong, menerimanya. Hati Zhang Hongyu sekarang membenci Zhang Yu, bahkan lebih dari Ni Jingnian. Dia diam-diam bersumpah bahwa dia harus menemukan kesempatan untuk memberi Zhang Yu makanan yang ganas untuk memberitahu dia bahwa orang yang menyinggung dirinya sendiri pasti tidak akan berakhir dengan baik. Hasil rintangan Zhang Yu dan Lin Mingyuan adalah sampah dari sudut pandang praktis, tetapi itu adalah berita bagus bagi tim lintasan dan lapangan Zonghai. Keduanya terpilih untuk rintangan 110 meter, menciptakan rekor terbaik yang pernah ada untuk proyek rintangan di Zonghai. Ni Tao tentu saja sangat bersemangat. Meskipun sesuai dengan peraturan Biro Olahraga Kota, hanya setelah menerima medali ia dapat memperoleh penghargaan relevan berikutnya. Lin Mingyuan tidak menang di final, dan tim senior dari tim lintasan dan lapangan kini telah memperoleh cukup banyak manfaat, dan itu sudah sangat bermanfaat. Pada pertandingan berikutnya malam itu, tim provinsi adalah pemenang besar terbesar, dan memenangkan total 3 emas, 1 perak dan 1 perunggu sebelum dan sesudahnya. Itu terus memperlebar jarak dengan kota-kota lain. Kota Huailin mengikuti dengan ketat dengan 1 emas, 3 perak dan 2 perunggu,
dan daftar medali terus mempersempit jarak dengan kota Zhonghai. Kota Zhonghai terus berada di peringkat kedua di semua kota dengan 1 hasil emas, 1 perak dan 2 perunggu, membuat seluruh staf pelatih lebih mudah. Pada pagi hari berikutnya, Zhang Yu tidak memiliki pertandingan, jadi dia bisa dengan mudah bersantai. Sepanjang hari, dia hanya melakukan pemanasan otot sederhana di tempat latihan dalam ruangan, dan juga mempersiapkan diri untuk final lompat jauh di malam hari. Malam itu, Zhang Yu kembali mengikuti tim atletik ke stadion kota, mempersiapkan diri untuk final lompat jauh di malam hari. Saat ini, kompetisi atletik telah memasuki hari keempat, dan ada banyak pertandingan pada hari itu. Final lompat jauh putra dapat dikatakan sebagai salah satu pertandingan paling populer hari itu. Sebanyak 15 orang masuk ke final malam itu secara berlebihan, dan memecahkan rekor provinsi sebanyak 3 kali. Dengan banyaknya hal menarik, final lompat jauh tentu saja membuat semua orang menantikannya. Di antara para pemain yang banyak dilirik, bukan Zhang Yu dan Ding Hong, melainkan pemegang rekor provinsi baru Ma Ping. Sebagai pemain yang tidak dikenal di provinsi tersebut, Ma Ping lahir sebagai kuda hitam terbesar dalam kompetisi lompat jauh ini. Bahkan penonton kelas atas di provinsi tersebut tidak tahu dari mana Ma Ping ini muncul. Anehnya, pemain dengan tingkat teknologi setinggi itu tidak dikenal di provinsi tersebut. Hal ini juga membuat banyak pelatih lompat jauh mengaktifkan mode pencarian akar dan terus bertanya, berharap bisa lebih memahami kuda hitam tersebut sebelum pertandingan dimulai. Fan yang tersenyum dan berkata, saya tidak menyangka kota Huailin memenangkan 2 medali emas berturut-turut dalam 2 proyek 800 meter putri dan 400 meter putra yang baru saja selesai. Saya harus mengatakan bahwa ini adalah awal yang baik. Sao Bo juga mengangguk dan berkata, konon, kedua ajang ini merupakan poin penting untuk memenangkan medali emas di kota Huailin malam ini. Para pemain yang terpilih juga merupakan pemain utama dari tim provinsi. Tidak mengherankan jika mereka sekarang dapat memenangkan kejuaraan dengan lancar. Fan yang berkata, kota Huailin sekarang memiliki 2 medali emas lagi. Jumlah total medali emas seharusnya mendekati kota Zhonghai. Ya, masih ada 2 medali emas lagi. Masih ada sedikit selisih dalam jumlah total medali. Sepertinya kota Zhonghai akan terus bekerja keras. Jika tidak, mungkin akan disusul oleh kota Huailin. Proyek keunggulan kita di kota Zhonghai malam ini belum mulai bekerja keras. Saya yakin bahwa para pemain di kota kita, dengan sorak-sorai penonton tuan rumah, pasti akan tampil dengan baik. Ngomong-ngomong, Sao Bo Zizhen, jika kalian berdua diminta untuk memilih pertandingan yang paling aku nantikan malam ini, apa yang akan kalian pilih? Tentu saja final lompat jauh putra, kata Jian Zizhen. Aku juga, kenapa? Sao Bo yang mengatakannya lebih dulu. 15 orang di final lompat jauh putra masuk final, dan operan itu memecahkan rekor provinsi 3 kali. Tentu saja ada begitu banyak penjaga halo sehingga kita pantas mendapatkan harapan kita. Hehehe, di mana Zizhen? Alasannya sama untuk Sao Bo. Sebenarnya, setelah lulus kompetisi, saya juga pergi untuk menebus pelajaran makeup. Tingkat lompat jauh provinsi kami telah dianggap sebagai tingkat menengah di negara ini selama bertahun-tahun, dan proyeknya telah suam-suam kuku selama bertahun-tahun. Tentu saja, ada begitu banyak atlet elit tingkat tinggi yang dapat lolos kali ini. Tentu saja, ada banyak perhatian. Dan pemain favorit saya juga memiliki harapan untuk memenangkan kartu, jadi saya juga sangat menantikan pertandingan ini. Petik 2. Oh, saya tahu, pemain favorit Zhang Yu pasti Zhang Yu, kan? Tentu saja, Zhang Yu adalah idolaku sekarang. Itulah yang dimaksud Zizhen. Apakah menurutmu Zhang Yu akan menang kali ini? Sulit untuk mengatakannya. Faktanya, dibandingkan dengan ajang lainnya, persaingan dalam kompetisi lompat jauh ini adalah yang paling sengit. 3 pemain, fakta bahwa mereka memecahkan rekor provinsi 3 kali. Itu sudah menjelaskan para pemain yang bersaing untuk mendapatkan medali malam ini, mereka semua adalah master sejati. Meskipun saya bukan seorang atlet, saya merasa bahwa terkadang medali tidak terlalu penting. Mampu melampaui diri sendiri sambil menghadapi tantangan dari lawan terkuat seharusnya menjadi mereka yang benar-benar mengejar pemain tercepat, tertinggi, terjauh, tujuan akhir yang harus dikejar. Petik 2. Itu bagus. Meskipun Zizhen adalah biksu setengah jalan dalam membawakan acara olahraga, pemahamannya tentang sportivitas tidak kalah dari seorang atlet sejati.
Tidak peduli apapun hasil akhir final malam ini, menantang diri sendiri dan menjadi diri sendiri adalah satu-satunya sportivitas yang seharusnya dimiliki oleh atlet yang benar-benar berprestasi. Saya percaya bahwa kegembiraan kompetisi lompat jauh ini pasti akan memuaskan semua penonton di depan TV. Pada tahap akhir kompetisi, kami juga mengundang pelatih kepala tim lompat jauh provinsi, pelatih Tian Leitian. Saya datang ke studio dan menyiarkan langsung final lompat jauh berikutnya dengan semua orang. Sekarang mari kita masuk ke iklan dan kembali segera setelah iklan. Petik 2. Pan Weiye lahir sebagai pemain dalam acara lompat jauh. Tentu saja, dia juga sangat ingin tahu tentang identitas Ma Ping, tetapi karena dia tidak mengenal tim pelatih di kota Dongtai, dia hanya bisa pergi ke kota lain untuk mencari tahu. Tetapi dimanapun dia ditanya, asal-usul Ma Ping seperti awan kabut yang tidak dapat diungkapkan. Pan Weiye tidak punya pilihan selain menyerah untuk menanyakan identitas Ma Ping dan berjalan kembali ke staf pelatih kota Zonghai. Pan Weiye, sebuah teriakan datang untuk menghentikan langkah Pan Weiye. Pan Weiye mendengar seseorang memanggil dirinya sendiri, menoleh untuk melihat suara itu, diikuti oleh keterkejutan, Xia Qingping. Kakak Xia Qingping memegang 2 botol air mineral di tangannya dan berjalan ke Pan Weiye sambil tersenyum. Dia berkata, "Tuan, kita sudah tidak bertemu selama beberapa tahun. Mengapa Anda begitu gemuk?" Pan Weiye menepuk perutnya yang cerdas sambil tersenyum dan berkata sambil tersenyum, "Kakak, saya tidak bisa berbuat apa-apa tentang ini. Anda juga tahu bahwa ketika melatih orang dan ketika mereka berlatih, mereka sudah melakukan hal yang ekstrim. Jika saya tentara muda juga memiliki perut ini, saya takut Tuan akan tersapu keluar dari rumah saat itu." Petik 2. Hehehehe. Keduanya tersenyum pada saat yang sama. Pan Weiye tertawa sebentar, dan tiba-tiba teringat sesuatu lagi, dan berkata, "Ya, saudara. Mengapa Anda tidak datang ke Zonghai untuk menelepon saya terlebih dahulu dan memberi tahu saya? Biarkan saya melakukan yang terbaik sebagai tuan tanah." Xia Qingping berkata, "Saya baru saja tiba sore ini, dan akan berangkat pagi-pagi sekali. Nanti, saat saya bebas nanti, saya akan memakan tuan tanah, dan sekarang saya akan membesarkannya. Menggemukkan dan membunuh. Hehehehe, kamu ya." Ngomong-ngomong, saudara, kalau begitu, apakah kamu di sini hari ini? Saya punya murid dan ada pertandingan hari ini, jadi saya akan menindaklanjutinya. Muridmu, tim nasional, belum, tapi bakatnya lumayan. Saya yakin jika kita mengasah beberapa tahun lagi, kita akan punya kesempatan. Bahkan saudara berbicara, maka muridmu pasti jenius lompat jauh. Berbicara tentang ini, Pan Weiye tiba-tiba merasakan sesuatu, dan buru-buru berkata, "Saudara, murid yang dikatakan itu bukan pemain bernama Ma Ping di kota Dongtai. Ayo, apakah kamu kenal Ma Ping?" "Oh, apa yang aku tahu, harus dikatakan bahwa tim olahraga di provinsi ini tidak ada orang yang tidak mengenalmu." Xia Qingping tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, "Jadi Ma Ping ada di pertandingan passing ini. Haruskah dia tampil bagus? Itu bukan hanya mungkin. Ma Ping sekarang menjadi pemegang rekor provinsi baru, memenangkan kejuaraan. Ma Ping memecahkan rekor provinsi." Wajah Xia Qingping berkedip karena terkejut, diikuti oleh senyuman, sepertinya anak ini, Ma Ping, sangat bersemangat melewati pertandingan. Apakah dia bertemu lawan yang lebih kuat? Petik 2. Itu benar-benar langkah kaki yang tinggi dari seorang master. Sepertinya tidak ada yang mengenal muridnya lebih baik daripada master. Itu benar. Faktanya, dalam lompatan jauh ini, banyak pemain luar biasa muncul. Faktanya, di depan Ma Ping, itu terus berlanjut. 2 orang memecahkan rekor provinsi, dan Ma Ping adalah yang terakhir. Petik 2. Tidak heran, aku ingat ketika Ma Ping menelepon sebelum pertandingan, dia juga mengatakan bahwa dia harus lebih konservatif dalam mengoper bola. Sekarang sepertinya dia seharusnya menghadapi tantangan dari pemain yang kuat. Ngomong-ngomong, kali ini, finalnya termasuk apakah kalian murid? Ada satu, tapi tidak sekuat murid saudaraku. Pan Weiye mengatakan ini dan merasa sedikit panas di wajahnya. Ketika Zhang Yu bergabung dengan tim, acara terkuat adalah lompat jauh. Dapat dikatakan bahwa selain masalah ledakan selain itu, Zhang Yu hampir menjadi pemain yang sempurna dalam level teknis lompat jauh. Pan Weiye hanya menunjukkan keterampilan Zhang Yu pada ledakan dan kecepatan, dan hanya dihitung sebagai setengah guru Zhang Yu. Namun, saat ini,
Orang yang sama bertanya, Pan Wei juga menderita kehilangan muka. Tentu saja, aku malu untuk mengatakan bahwa seorang siswa yang kuat belum tertangkap selama bertahun-tahun. Aku harus mengeluarkan Zhang Yu untuk sementara waktu untuk memblokir senjata. Selain itu, dari sudut pandangku sendiri, aku telah membimbing Zhang Yu, jadi dia seharusnya tidak terlalu banyak untuk memblokir senjata itu. Tentu saja, Xia Qingping tidak mengharapkan jiu-jiu psikologis Pan Jiuye, tetapi hanya tersenyum dan berkata, dua saudara yang baru saja kamu katakan juga memecahkan rekor provinsi dalam pertandingan passing, termasuk murid-muridmu. Ya, termasuk. Pan Wei mengangguk. Lalu siapa nama muridmu, berapa umurnya tahun ini? Namanya Zhang Yu. Tahun ini 18. 18 tahun. Pada usia 18 tahun, kamu dapat memecahkan rekor provinsi. Albert yang hebat, aku tidak menyangka kamu menemukan harta karun. Oh, tidak apa-apa, tapi bakat Zhang Yu benar-benar tak terucapkan, saudara-saudara akan dapat melihatnya dalam beberapa saat. Baiklah, aku akan memperhatikannya sebentar lagi. Ngomong-ngomong, kamu sekarang adalah pelatih yang bertugas. Aku yakin pasti malam ini sangat sibuk. Kamu harus pergi dan melakukannya sendiri dulu. Aku harus menemani seorang teman ke sini setelah pertandingan. Mari kita cari kesempatan untuk berbicara lagi. Baiklah, kakak akan pergi besok. Mari kita cari tempat untuk minum di penghujung malam. Pimpin teman-temanku. Aku juga akan membawa dua teman dan memberitahu semua orang. Ya, mari kita telepon setelah pertandingan. Xia Qingping dan Pan Wei membuat janji dan berpisah satu sama lain. Xia Qingping kembali ke tempat duduknya untuk duduk, mengambil sebotol air mineral dan memberikannya kepada temannya di sebelahnya. Setelah menerima air, Sun Jingfu tersenyum dan berkata, baiklah, Xia tua. Ada teman di mana-mana. Xia Qingping tersenyum dan berkata, itu teman sekelasku. Sekarang pelatih proyek lompat tim atletik Zonghai. Sun Jingfu mengungkapkan sesuatu yang aneh dan berkata, tidak, Lao Xia. Karena kamu mengatakan orang itu adalah saudara gurumu, maka kaki Wang Lao yang tinggi harus dianggap sebagai pintu guru yang terkenal. Apa yang harus aku katakan sekarang? Bagaimana mungkin seorang pelatih tim provinsi menjadi kota dangdang? Bagaimana mungkin dia masih berada di kota setingkat prefektur? Apakah dia tidak tampil baik ketika dia menjadi atlet? Xia Qingping berkata, ketika adik laki-lakiku menjadi pemain, hasilnya sebenarnya baik-baik saja. Aku ingat bahwa dia adalah pemegang rekor lompat jauh di Provinsi Dongxing. Meskipun hasilnya tidak besar di negara ini, mereka adalah yang terbaik di provinsi mereka. Mengenai mengapa dia jika kamu tidak pergi ke ibu kota provinsi, aku yakin dia harus memiliki idenya sendiri. Kamu tahu, hal semacam ini sulit untuk ditanyakan. Sun Jingfu mengangguk dan berkata, kamu mengatakan hal yang sama. Tetapi kali ini kita terutama melihat muridmu yang berbakat. Jika dia benar-benar dapat memenangkan kejuaraan dalam pertandingan provinsi kali ini, maka dia secara khusus diundang untuk melompat. Tidak akan ada masalah untuk tim nasional. Butuh beberapa tahun lagi untuk melatih tim nasional kita dan kita akan bisa. Keluar lagi. Xia Qingping berkata, masih terlalu dini untuk mengatakan ini. Jika Ma Ping ingin bisa naik ke atas meja, bagaimana menurutku itu akan membutuhkan beberapa tahun untuk ditempa. Benar, aku baru saja mendengar guruku berkata bahwa dia juga memiliki seorang siswa, seperti surga poinnya juga sangat bagus. Kalau tidak, kita akan membiarkan kita melihat dan menarik satu jika memungkinkan. Lao Xia, orang-orang mengatakan bahwa kamu mempercayainya, dan kamu terlalu besar hati. Bukannya aku meremehkan gurumu, bahkan jika dia memiliki bakat yang bagus di masa lalu, tetapi menghabiskan bertahun-tahun di kota setingkat prefektur, awal aku tidak tahu seperti apa standar tim nasional sekarang. Dan dengan bakat anak Ma Ping, teman-temannya tidak memiliki lawan sama sekali. Kalau tidak, kita tidak perlu melakukan perjalanan ribuan mil ke Provinsi Dongxing untuk menonton pertandingannya. Dan adikmu itu muridnya paling tinggi tingkat kotanya, jadi jangan terlalu serius, mustahil bisa mencapai langit dalam satu langkah. Xia Qingping tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Anda harus tahu bahwa meskipun kata-kata Sun Jingfu tidak bagus, semuanya jujur. Xia Qingping telah melatih tim nasional selama bertahun-tahun, dan bakat Ma Ping jelas merupakan bakat terbaik yang pernah dilatihnya selama bertahun-tahun. Dalam pandangan Xia Qingping, Ma Ping hampir sempurna di tingkat teknis. Sekarang hanya perlu waktu untuk mengasah sedikit kedewasaan.
Perkembangan masa depan benar-benar tak terbayangkan. Meskipun Ma Ping belum bergabung dengan tim nasional, ia adalah salah satu pemain yang dijadwalkan untuk tim nasional, dan sumber daya pelatihannya hampir sama dengan tim nasional lainnya. Bagaimanapun, tim yang dilatih Pan Weiye hanyalah tim lapis ketiga di kota setingkat prefektur. Kondisi pelatihan dan latar belakang teknis tidak dapat dibandingkan dengan tim provinsi, apalagi dibandingkan dengan tim nasional. Dapat dikatakan bahwa itu sama sekali bukan level. Oleh karena itu, ketika Pan Weiye mengatakan bahwa muridnya dapat dibandingkan dengan Ma Ping, apalagi Sun Fuping, bahkan Xia Qingping sendiri tidak mempercayainya. Fan yang tertawa, halo teman-teman penonton. Agar penonton dapat memperoleh komentar dan analisis yang lebih profesional dalam final lompat jauh putra, kami secara khusus mengundang pelatih kepala tim lompat jauh provinsi, pelatih Tian Lei Tian sebagai pembawa acara tamu. Pelatih Tian menyapa semuanya. Halo semuanya. Saya Tian Lei, pelatih Tian. Dalam pertandingan lompat jauh putra kali ini, total 15 orang mencapai babak final secara berlebihan dan memecahkan rekor provinsi sebanyak 3 kali sebelum dan sesudah. Pertandingan ini harus dikatakan sangat sengit. Sebagai pelatih kepala tim provinsi, saya yakin tidak akan ada perasaan yang sama. Saya ingin tahu apakah Anda dapat membagikannya dengan para penonton di depan TV. Ya, faktanya, pertandingan kualifikasi lompat jauh putra bisa begitu sengit, apalagi para penonton di depan TV. Bahkan tim pelatih tim provinsi kami sangat terkejut. Faktanya, dalam pertandingan provinsi sebelumnya, juga bukannya tidak ada kualifikasi yang berlebihan, tetapi rekor provinsi 3 kali tidak pernah lolos kualifikasi. Banyak dari pemain ini yang tidak begitu dikenal sebelum pertandingan, tetapi mereka harus mengatakan bahwa mereka semua memiliki tingkat teknologi dan karakteristik yang cukup tinggi. Sangat berbeda, saya pikir final lompat jauh putra ini lebih sengit dari yang diharapkan. Tentu saja, bisa ada begitu banyak pemain tingkat tinggi yang muncul bersama-sama. Ini pasti bagus untuk pengembangan proyek lompat tinggi Dongsing. Mungkin di masa mendatang, di antara pelompat jauh terbaik di negara ini, ada salah satu pemain malam ini. Apapun yang terjadi, ini tetap sesuatu yang dinantikan. Sepertinya pelatih kita Tian mulai mengasah pedangnya sekarang. Pasti sudah dipersiapkan sejak lama dan merekrut lebih banyak pemain hebat untuk yang mulia. Hehehe, ini tentu saja. Pesta olahraga provinsi adalah cara penting bagi tim provinsi untuk menyeleksi bakat. Karena ada pemain hebat seperti itu di cabang lompat jauh, tentu saja tim provinsi tidak bisa bersikap acuh tak acuh, Anda bilang ya. Saya tidak tahu pemain mana yang lebih optimistis bagi pelatih Tian, atau pemain mana yang menurut Anda akan memenangkan medali emas di cabang ini. Sebenarnya, tim pelatih kami juga berkomunikasi sebelum pertandingan. Ding Hong, Zhang Yu, dan Ma Ping semuanya memiliki kekuatan untuk memengaruhi medali, tetapi tim pelatih pemilik medali emas memiliki perselisihan mereka sendiri. Pemain Ding Hong adalah anggota tim provinsi, dan usianya tepat di periode emas. Tingkat teknik dan pengalaman kompetisinya adalah yang terkaya di antara ketiga pemain. Oleh karena itu, dari perspektif yang komprehensif, Ding Hong memiliki peluang bagus untuk meraih emas. Zhang Yu adalah peraih medali emas dalam nomor lompat tinggi dan pemegang rekor provinsi untuk nomor tersebut. Elastisitas tubuhnya berada di luar imajinasi orang biasa. Tetapi bagaimanapun juga, lompat jauh bukanlah lompat tinggi. Dari perspektif teknologi yang komprehensif, daya ledak Zhang Yu masih kurang. Memang mungkin untuk meninju emas, tetapi sulit. Tetapi seperti Zhang Yu juga dapat memecahkan rekor provinsi melawan akal sehat, saya pikir situasi Zhang Yu lebih sulit diprediksi, jadi sulit untuk mengatakan apakah penampilannya di tahap akhir dapat sebagus melewati pertandingan, jadi saya masih bersamanya. Hanya untuk bersikap konservatif, tidak ada masalah dalam memengaruhi medali. Mengenai pemain Ma Ping, sejujurnya, itu benar-benar tidak dikenal sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa dia adalah kuda hitam terbesar dalam kompetisi ini. Video mapping dalam permainan passing juga telah dipelajari oleh rekan-rekan saya dan staf pelatih. Atribut komprehensif seperti kemampuan fisik dan tingkat teknis hampir merupakan pemain yang sempurna. Saya pikir dia adalah finalis yang memiliki kekuatan paling besar untuk memenangkan emas. Salah satu pemain saya juga merupakan pemain favorit saya. Tentu saja, pemain lain bukannya tanpa peluang. Tampaknya Liu He dan Huo Xingye sama-sama merupakan kekuatan utama tim provinsi.
Bakat pribadi dan tingkat teknisnya luar biasa. Jika Anda dapat menyesuaikan keadaan, Anda mungkin tidak dapat tampil dengan baik. Dari perspektif kompetisi, kompetisi lebih komprehensif daripada kekuatan. Seringkali bagi para pemain tingkat tinggi itu adalah hubungan yang hanya minimum. Yang tingkat pelatihannya lebih solid dan stabil, yang mentalitas kompetisinya lebih damai dan baik, dan kinerja bahkan lebih baik, siapa yang lebih jauh dari medali emas. Setelah pelatih Tian memperkenalkan, tampaknya final lompat jauh putra ini pasti sangat menarik untuk ditonton. Saya yakin bahwa setelah pertandingan resmi dimulai, kami akan mempersembahkan pertarungan yang luar biasa untuk semua orang. Oke, sekarang kami telah memperkenalkan para pemain secara resmi, mari kita kembali mengarahkan kamera ke lokasi pertandingan dan melihat daftar pemain yang akan bertanding di final malam ini. Petik 2. Pemilihan dan penampilan final lompat jauh didasarkan pada skor passing. Skor terburuk dimainkan terlebih dahulu, dan seterusnya. Yin Hao melewati pertandingan dengan skor 7,32. Itu juga termasuk pemain tengah dan atas. Dia berada di peringkat ke-7 di lapangan. Sebagai salah satu pemain tuan rumah, meskipun dia tidak terlalu populer, dia diperkenalkan oleh tuan rumah. Ketika dia ada di sana, itu masih menimbulkan banyak sorak-sorai, yang juga membuat Yin Hao sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Sebagai pemain utama selama bertahun-tahun, selain beberapa rencana perjalanan yang tidak menyakitkan dan kecil, Yin Hao telah menang, tetapi dia belum mencapai hasil yang begitu baik dalam permainan dengan perhatian yang begitu tinggi. Pencapaian hari ini dapat dianggap sebagai pengalaman yang luar biasa. Yin Hao tahu bahwa alasan mengapa dia bisa berdiri di sini sekarang sepenuhnya karena Zhang Yu, karena hampir tidak mungkin untuk berdiri di sini dengan kapasitas mentalnya sendiri. Oleh karena itu, Zhang Yu juga sangat bersyukur dalam hatinya. Meskipun master di final, seperti Yun, memiliki sedikit harapan untuk memengaruhi 5 besar, tetapi jika dia dapat mengasah dalam kompetisi semacam ini, dia mungkin tidak dapat memperoleh apa-apa. Yin Hao memiliki sedikit kepercayaan diri pada masa depannya. Ding Hong, Li Yuhe dan Huo Xingye adalah pemain utama tim provinsi. Meskipun mereka tidak dikenal oleh sebagian besar penonton di lapangan, mereka juga memiliki pengaruh tertentu dibandingkan dengan pemain lain. Ketika diperkenalkan oleh pembawa acara, mereka juga menyebabkan ledakan tepuk tangan. Tetapi ketika pembawa acara memperkenalkan Zhang Yu, penonton bersorak keras, yang cukup untuk melihat popularitas Zhang Yu yang tinggi, menghancurkan hampir semua pemain Sun Jingfu mendengar sorak-sorai yang memekakkan telinga di lapangan, dan dia juga terkejut, berkata, saya tidak menyangka pemain bernama Zhang Yu ini, popularitasnya masih cukup tinggi. Dibandingkan dengan pemain sebelumnya bernama Zhong Hai, popularitasnya jauh lebih tinggi. Xia Qingping mengangguk dan berkata, pria muda bernama Zhang Yu ini. Seharusnya dia adalah murid yang dikatakan guruku. Dia bisa tampil di penampilan kedua hingga terakhir, membuktikan bahwa penampilannya dalam kompetisi ini seharusnya menjadi yang kedua setelah Mapping. Ya, saya yakin dia seharusnya menjadi lawan terbesar Mapping dalam pertandingan ini. Sun Jingfu tertawa, pemain tingkat provinsi dan kota tidak cukup untuk dibandingkan dengan Mapping. Kekuatan Mapping saat ini tidak kalah dari tim nasional. Faktanya, menempatkan di sini untuk bermain melawan orang-orang ini pada dasarnya adalah orang dewasa menindas anak-anak. Anda dapat menonton pertandingan setelah beberapa saat. Itu pasti akan menjadi akhir dari peristiwa yang menghancurkan. Hanya dengan begitu murid utama Anda akan tahu bahwa jika dia membiarkan muridnya bersaing dengan Mapping, dia mungkin memiliki kepercayaan diri yang besar. Itu belum tentu merupakan pukulan. Petik 2. Xia Qingping tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, apa yang kamu katakan seharusnya tidak terjadi. Karena aku berkata kepada Mapping sebelumnya, biarkan dia mencoba untuk tetap bersikap rendah hati dalam kompetisi, agar tidak menghalangi pemain lain untuk turun. Biarkan Mapping. Tujuan utama berpartisipasi dalam kompetisi ini adalah untuk melatih pengalaman kompetisi, dan hasilnya adalah yang kedua. Faktanya, pemain yang belum mengalami pelatihan akar rumput, bahkan jika mereka memiliki kekuatan yang cukup, mereka belum tentu memiliki mentalitas. Bagaimana mengatakan bahwa Mapping masih muda, kuncinya adalah mentalitas. Jika Mapping dapat belajar untuk menyesuaikan mentalitasnya dan bersikap santai dalam permainan ini, aku percaya bahwa perkembangannya di masa depan pasti akan lebih baik dari yang kita pikirkan. Petik 2. Yah, itu masuk akal. Saya harap Mapping dapat menjagamu.
Sun Jingfu mengangguk. Pada saat ini di lapangan, bagian pengenalan pemain telah selesai, dan selanjutnya adalah uji lapangan atlet. Sebagai tahap akhir kompetisi, jumlah uji lapangan sebelum pertandingan juga terbatas, dan para pemain tentu saja sangat mementingkan kesempatan. Uji yang langka ini, Ma Ping, sebagai pemegang rekor provinsi dan juara kejuaraan, hampir semua pemain lain menganggapnya sebagai lawan terbesar dalam pertandingan ini, tentu saja dia sangat memperhatikan setiap gerakannya. Jadi kemanapun dia pergi, itu menjadi inti dari pandangan orang lain. Zhang Yu tidak berpartisipasi dalam uji lapangan. Dia memiliki keterampilan untuk mengingat semua detail di lapangan, jadi tidak perlu mengulang tes di lapangan yang sama, yang tentu saja membuatnya tampak sangat santai. Yin Hao menyelesaikan tes dan mendatangi Zhang Yu, berkata, "Saudara Zhang, tidakkah kamu mencoba tempat itu? Aku tidak membutuhkannya." Zhang Yu menggelengkan kepalanya. Yin Hao tersenyum dan berkata, "Itu juga. Dengan kekuatan saudara Zhang, sebenarnya, sama saja apakah kamu mencobanya atau tidak." Benar, ketika Ma Ping datang ke lapangan, aku mengamatinya dengan saksama. Levelnya sangat tinggi. Ketika dia berakselerasi, itu terlihat seperti langkah harimau, dan pedalnya sangat kuat. Sepertinya orang itu memiliki 2 pukulan. Zhang Yu berkata, "Bagaimana kamu bisa menempati peringkat pertama dalam pertandingan passing tanpa kekuatan? Aku merasa orang itu seharusnya tidak menggunakan semua kekuatannya." Yin Haowen menganggukkan kepalanya. Sebenarnya, dia juga tahu bahwa tidak mungkin bagi pemain yang kuat untuk menunjukkan semua kartu hall-nya dalam permainan passing, seperti Zhang Yu. Skor terbaik dapat mencapai garis 8 meter. Tidak terlalu rendah. Yin Hao memikirkan hal ini sambil tersenyum, dan berkata, "Saudara Zhang, meskipun kudanya sangat kuat, tetapi saya percaya bahwa Anda pasti tidak sekuat saudara Zhang. Orang itu tidak berada di level 7 meter 60, bahkan jika dia memiliki kartu kecil, itu adalah 8090. Saudara Zhang, Anda berada di level garis 8 meter. Anda pasti akan membunuh orang itu saat itu." Petik 2. Hehehe, mengapa? Bukankah garis 8 meter itu hak paten saya? Biarkan saya memilikinya, tetapi jangan biarkan orang lain memilikinya. Tidak, saudara Zhang. Apakah maksud Anda anak itu juga dapat menyentuh garis 8 meter? Yin Hao mengangguk setelah melihat Zhang Yu, diikuti oleh ekspresi terkejut, "Ya Tuhan. Orang itu memiliki kekuatan tim negara." Ketika Yin Hao melihat Ma Ping lagi, dia menyadari bahwa dia bahkan tidak dapat melihat sedikit pun rasa ketegangan dalam ekspresi orang lain, dan kemudian dia merasa bahwa sepertinya apa yang dikatakan Zhang Yu bukanlah hal yang mustahil. Seorang pemain dengan awalan milik negara dan seorang pemain dengan awalan provinsi di sini bersaing satu sama lain di panggung yang sama. Itu hanya perasaan bahwa orang dewasa menindas anak-anak. Dan sekarang menghitung garis 8 meter Zhang Yu yang tidak normal, itu mungkin tidak cukup di depan juara nasional. Hanya dapat dikatakan bahwa final ini mungkin menjadi pertunjukan pribadi Ma Ping. Zhang Yu tersenyum dan menoleh untuk melihat Ma Ping, bergumam di mulutnya, "Apakah tim nasional?" Agak menarik, Ketika semua pemain telah menyelesaikan uji lapangan, final lompat jauh putra secara resmi dimulai. Karena final lompat jauh putra terlalu memenuhi syarat, penonton di pinggir lapangan masih menantikan intensitas permainan. Tetapi ketika semua orang kecewa, beberapa pemain setelah dimulainya permainan tidak seperti biasanya, dan kebanyakan dari mereka memilih lompatan yang lebih konservatif. Belum lagi rekor provinsi, beberapa pemain di masa lalu bahkan tidak mencapai garis passing, yang membuat penonton kecewa. Jika ini adalah final malam ini, itu terlalu membosankan. Mungkinkah orang-orang ini terlalu ganas untuk melewatkan pertandingan, melukai vitalitas mereka, dan akhirnya memengaruhi permainan? Tidak, toh, kemarin sudah lulus lomba, meskipun capek. Lagi, setelah seharian adaptasi pasti datang, kenapa harus melompat satu persatu dengan lemah? Tentu saja, Fan yang juga melihat bahwa persaingan tidak seketat yang diharapkan, dan sebaliknya menoleh ke Tian Lei, berkata, "Pelatih Tian. Dari hasil lompatan pertama beberapa pemain yang telah berakhir, seharusnya lebih konservatif sikap, para pemain tidak lolos dengan sengit seperti pertandingan kualifikasi. Saya ingin tahu apakah Anda dapat membantu kami menjelaskan mengapa demikian." Tian Lei berkata, "Sebenarnya, pertandingan final dan pertandingan passing masih berbeda secara mendasar. Pertandingan passing tidak memiliki tempat bagi para pemain.
Eliminasi berarti tidak ada hasil, jadi memaksa para pemain ini, Anda harus mengeluarkan semua kekuatan untuk lolos ke final. Tahap akhir kompetisi, ada peringkat, bahkan yang terburuk adalah peringkat ke-15 provinsi, sehingga para pemain memiliki lebih banyak ruang untuk menyesuaikan taktik mereka daripada passing. Adapun mengapa semua orang memilih metode lompatan yang relatif konservatif di final, itu tidak lebih dari sekadar berjuang untuk posisi yang lebih baik. Ada banyak master di final lompat jauh putra. Bagi para pemain sebelumnya, sangat sulit untuk bersaing memperebutkan medali. Konservatif relatif hanya untuk memberi lebih banyak ruang bagi penyesuaian taktis di pertandingan selanjutnya. Lagi pula, semakin keras pertarungan, semakin tinggi tingkat turnover. Jika tidak ada hasil yang menggembirakan di depan, saya khawatir tekanan di belakang tidak akan kecil.